Selamat datang mahasiswa Manajemen Informatika. Kali ini kita akan belajar mengenai pengenalan algoritma. Baik teman-teman semua, sebelum kita masuk ke dalam pembahasan materi kali ini, saya akan coba sedikit menjelaskan terkait apa saja yang akan kita pelajari. Yang pertama, ada pengantar algoritma. Berikutnya, karakteristik algoritma, program dan pemrograman, bahasa pemrograman, notasi algoritma, pemrograman prosedural, instruksi dan tindakan. 3 konstruksi dasar algoritma, notasi pseudocode, dan yang terakhir adalah struktur teks algoritma. Sebelum kita masuk ke materi, akan coba saya jabarkan bagaimana sistem penilaian yang kita lakukan di mata kuliah pemrograman 1 ini. Mata kuliah pemrograman 1 terdiri dari 4 SKS, dengan pertemuan sebanyak 3 kali per pekannya. Dengan total durasi pertemuan selama 12 jam per pekan. Selama proses pembelajaran akan terdiri dari 60% praktikum dan 40% teori. Sistem penilaian yang kita gunakan terbagi menjadi 3, yakni ujian, penugasan, dan proyek akhir. Ujian terdiri dari ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Untuk penugasan, ada penugasan, kuis, dan juga latihan. Dan yang terakhir adalah proyek akhir semester. Nah teman-teman, ngomong-ngomong soal pemrograman, pasti tidak jauh dengan algoritma. Apa sih algoritma itu? Jadi, secara sederhana, algoritma adalah langkah-langkah terstruktur untuk menyelesaikan suatu masalah atau mencapai tujuan tertentu. Algoritma digunakan dalam berbagai bidang, mulai dari pemrograman komputer, matematika, hingga kehidupan sehari-hari. Contoh algoritma yang sering kita temui dalam kehidupan sehari-hari antara lain memasak, menghitung bangun ruang, membuat kopi, dan mengirim surat. Untuk memberikan gambaran secara singkat, mari telaah studi kasus berikut ini. Anders Dilemma. Anderson berangkat ke suatu tempat di Alaska yang memakan waktu 6 hari berjalan kaki dari Chagnac, melintasi salju dan es yang sepi. Satu orang hanya dapat membawa makanan dan air yang cukup untuk persediaan 4 hari. Jadi, satu orang tidak bisa pergi sendirian karena perbekalannya akan habis sebelum sampai di tujuan. Berapa banyak orang yang dibutuhkan untuk membawa perbekalan agar Anders dapat dengan jelas mencapai tujuannya dan asistennya dapat kembali ke Chagnac? Perlu diperhatikan, tidak peduli berapa banyak orang yang berangkat ke Chagnac. Hanya Anders yang harus mencapai tujuannya. Tapi ingat, asisten juga perlu makan. Jadi, pastikan yang lain mendapat makanan yang cukup agar mereka bisa pulang. Untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, mari gambarkan dalam bentuk diagram. Kita ilustrasikan hanya Anders seorang diri terlebih dahulu. Maka, Anders hanya akan mampu bertahan sampai hari ketiga hingga perbekalannya habis. Coba kita tambahkan satu orang pengawal untuk membantu Anders menyelesaikan perjalanannya. Maka, skemanya akan jadi seperti berikut. Ternyata, dengan satu pengawal, Anders hanya mampu bertahan hingga hari keempat sampai perbekalannya benar-benar habis. Sekarang, coba kita tambahkan dengan skema 2 pengawal. Dengan 2 pengawal, ternyata Anders hanya mampu bertahan hingga hari kelima sampai perbekalannya benar-benar habis. Namun, dia masih belum mencapai ke tujuannya, yaitu Alaska. Mari kita tambahkan menjadi 3 pengawal. Ternyata, dengan 3 orang pengawal, Anders berhasil untuk mencapai tujuannya di Alaska, dan pengawalnya berhasil kembali ke rumah masing-masing dengan selamat. Berikut adalah penjelasannya. Untuk memberikan gambaran lebih lanjut, mari kita telaah studi kasus kedua. Menentukan bilangan paling besar. Bilangan pertama, 8. Bilangan kedua, 12. Tentukan bilangan manakah yang lebih besar dari 2 bilangan di atas. Pada kondisi tersebut, mari kita ambil bilangannya, 12 dan 8. Lalu, kita cek apakah 8 kurang dari 12, apakah 8 lebih dari 12, maka bilangan 12 dianggap bilangan terbesar karena lebih besar dari bilangan 8.
Berikutnya, studi kasus ketiga, menentukan luas daerah segitiga. Pertama-tama, kita harus mengetahui berapa alas dan berapa tinggi dari segitiga tersebut. Di sini, alas dari segitiga tersebut adalah 15 cm dan memiliki tinggi 6 cm. Mari kita lakukan perhitungan luasnya. Luas dari segitiga memiliki rumus setengah kali alas kali tinggi. Di sini, kita akan melakukan perhitungan. Setengah kali 15 cm kali 6 cm. Maka, akan menghasilkan 45 cm sebagai hasil dari luas daerah segitiga. Selanjutnya, studi kasus keempat. Mencari sebuah bilangan tertentu dari sekumpulan bilangan. Contoh, cari bilangan 12 pada sekumpulan bilangan berikut. 5, 8, 3, 12, dan 6. Pada studi kasus ini ada 5 bilangan. 5, 8, 3, 12, dan 6. Bilangan yang dicari adalah 12. Mari kita lakukan pencarian untuk bilangan 12. Dengan cara, apakah bilangan ke-1 sama dengan 12? Apabila tidak, maka akan berlanjut ke bilangan berikutnya. Apakah 12 sama dengan bilangan kedua? Apabila tidak, lakukan hal yang sama. Dan apabila 12 sama dengan bilangan keempat, maka pencarian berhenti dan bilangan 12 telah ditemukan. Berikut ini adalah definisi algoritma menurut beberapa referensi terkait, mulai dari KBBI, Merriam-Webster, dan beberapa website terkait. Berikutnya kita akan masuk ke karakteristik algoritma. Karakter yang pertama adalah keterbatasan. Sebuah algoritma harus berhenti setelah menyelesaikan sejumlah langkah yang terbatas dan mencapai tujuan akhir. Selanjutnya adalah kepastian. Setiap langkah dari algoritma harus memiliki tujuan yang jelas dan tidak ambigu. Ketiga, mempunyai input, memiliki masalah yang akan dicarikan solusinya. Karakter berikutnya, mengeluarkan output. Satu atau lebih nilai keluaran yang harus dihasilkan sebagai solusi dari masalah atau input yang telah dimasukkan. Dan karakter yang terakhir adalah keefektifan. Setiap langkah dalam algoritma harus sederhana sehingga bisa diimplementasikan dalam waktu yang tepat. Nah teman-teman, apa teman-teman sudah tahu perbedaan dari program, programming, bahasa program, dan programmer? Kalau belum tahu, mari kita belajar bersama-sama di sini. Program adalah algoritma yang ditulis dengan menggunakan bahasa program. Programming adalah aktivitas atau kegiatan dalam membuat program, dimulai dari membuat desain, algoritma, dan menulis program. Bahasa program adalah bahasa komputer yang digunakan untuk menulis program. Sedangkan programmer sendiri adalah orang yang menuliskan program. Nah teman-teman, dari pengertian singkat di atas, apakah teman-teman sudah ada gambaran terkait perbedaan dari program, programming, bahasa program, dan programmer? Setelah mengetahui perbedaan dari beberapa istilah tadi, mari kita belajar untuk mengetahui perbedaan dari belajar program dan belajar bahasa program. Belajar program dimulai dengan berpikir algoritma. Berikutnya, membuat desain program. Belajar program tidak terikat pada suatu bahasa program tertentu. Sedangkan, belajar bahasa pemrograman dimulai dari belajar notasi yang digunakan. Misalkan, tanda plus untuk menunjukkan operasi penjumlahan. Selain itu, belajar juga aturan-aturan dalam bahasa pemrograman yang mungkin berbeda antara satu program dengan program yang lain. Contoh, ada program yang case sensitif dan ada yang tidak case sensitif. Berikutnya, kita belajar mengenai jenis-jenis bahasa pemrograman. Yang pertama, ada low-level language. Bahasa pemrograman tingkat rendah adalah bahasa pemrograman yang lebih dekat dengan bahasa mesin atau bahasa rakitan yang dipahami oleh komputer. Bahasa ini memberikan kontrol langsung terhadap perangkat keras dan instruksi yang digunakan oleh komputer. Contoh dari bahasa low-level language ini adalah bahasa assembly. Berikutnya ada high-level language. Lebih berfokus pada manusia, menggunakan sintaks dan struktur yang lebih mudah dipahami oleh manusia.
Bahasa pemrograman tingkat tinggi dirancang untuk membantu pengembang memahami dan mengekspresikan logika pemrograman dengan lebih mudah. Contoh dari bahasa high level language ini adalah Pascal, Java, Python, dan C. Mari kita ketahui fase sebuah pemrograman. Fase pembuatan program dimulai dengan pembuatan algoritma. Kemudian, melakukan translasi menggunakan bahasa program tertentu. Dan yang terakhir, program kemudian akan dikompil agar dapat dimengerti oleh bahasa mesin, yang nantinya bahasa mesin akan melakukan operasi sesuai perintah, misalnya read, write, atau print. Mari kita belajar juga terkait notasi algoritma. Algoritma bisa dituliskan dengan beberapa cara atau notasi, antara lain menggunakan deskripsi, menggunakan flowchart, atau menggunakan pseudocode. Algoritma secara deskriptif. Notasi algoritma deskriptif ini menggunakan kalimat deskriptif dalam penulisannya. Notasi ini cenderung lebih sulit untuk ditranslasikan ke dalam bahasa program. Berikut ini adalah contoh sederhana dari algoritma yang dituliskan secara deskriptif. Algoritma flowchart. Dalam notasi ini, algoritma dituliskan menggunakan simbol-simbol tertentu untuk menggambarkan proses notasi dari flowchart. Algoritma ini cenderung kurang praktis jika digunakan untuk program besar dan kompleks, karena relatif lebih sulit diterjemahkan ke dalam notasi bahasa pemrograman. Berikut ini adalah contoh dari algoritma flowchart. Algoritma pseudocode. Dalam notasi ini, algoritma akan dituliskan dengan cara yang menyerupai notasi bahasa pemrograman tingkat tinggi. Dengan notasi pseudocode, algoritma akan lebih mudah diterjemahkan ke dalam bahasa pemrograman tertentu. Berikut ini adalah contoh penerapan notasi algoritma pseudocode. Mari belajar 3 konstruksi dasar algoritma. Adapun 3 konstruksi algoritma antara lain sequence, selection, dan repetition. Pada konstruksi sequence terdiri dari satu atau lebih statement dan akan dieksekusi sesuai dengan urutan penulisannya. Pada konstruksi selection juga terdiri dari satu atau lebih statement dan akan dieksekusi jika sesuai dengan kondisi tertentu. Jadi di sini ada suatu kondisi yang harus dilihat, apakah terpenuhi atau tidak. Pada konstruksi repetition, terdiri dari satu atau lebih statement, dan akan mengulang suatu proses jika kondisi terpenuhi. Mari lihat ilustrasi 3 konstruksi dasar dalam algoritma, antara lain sequence, selection, dan looping atau repetition. Mari kita telaah contoh kasus untuk konstruksi sequence. Kasus pertama, X sama dengan 10. X sama dengan X tambah 5. Kemudian, cetak X dan tunjukkan hasilnya. Pada kasus 2, X sama dengan 10. Cetak X, kemudian X sama dengan X tambah 5 dan cetak hasilnya. Pada kasus 1, hasilnya adalah 15 dan kasus 2 adalah 10. Mari kita telaah ilustrasi kasus untuk konstruksi selection ini. Seorang pemuda ingin membeli tiket konser. Namun, untuk mendapatkan tiket konser tersebut, pemuda harus memiliki usia lebih dari 1 tahun. Dan apabila tidak, maka pembelian tiket dinyatakan tidak berhasil. Pengecekan akan dilakukan apabila usia pemuda tersebut lebih dari 1 tahun, maka pembelian dinyatakan berhasil. Dan apabila kurang dari 1 tahun, maka pembelian tiket dinyatakan gagal. Mari kita amati ilustrasi kasus untuk konstruksi repetition atau looping. Pada kasus pertama, di algoritma tertulis print Polytechnic Astra on the screen sebanyak 10 kali untuk menghasilkan 10 tulisan Polytechnic Astra. Sedangkan pada kasus 2, pada algoritma tertulis repeat 10 times print Polytechnic Astra on the screen untuk menghasilkan hasil yang sama seperti kasus pertama, yakni 10 tulisan Polytechnic Astra. Di sini dapat kita lihat perbedaan antara algoritma yang menggunakan repetition dan yang tidak.
Selain konstruksi, algoritma juga memiliki struktur. Adapun struktur dari algoritma terdiri dari beberapa bagian, antara lain judul, deklarasi, dan isi. Judul pada bagian algoritma akan memberikan informasi tentang tujuan maupun tugas yang akan dilakukan oleh algoritma tersebut. Pada bagian deklarasi, digunakan untuk mendefinisikan variabel yang akan digunakan dalam algoritma. Pada bagian isi, merupakan bagian utama dari struktur algoritma, yang berisi tentang langkah-langkah maupun instruksi yang akan dijalankan untuk mencapai tujuan algoritma. Instruksi dalam isi algoritma dapat melibatkan operasi matematika maupun operasi yang lain. Ini merupakan contoh dari pembagian tiap strukturnya, mulai dari judul, deklarasi, dan isi pada struktur algoritma. Untuk memperdalam materi, mari mengerjakan latihan berikut. Kita masuk pada latihan 1. Bagaimana cara memindahkan atau menukarkan isi dua buah gelas yang berwarna merah dan biru? Langkah pertama yang dapat kita lakukan adalah memindahkan isi gelas A ke gelas C. Di titik ini, gelas A akan kosong, dan isinya berpindah ke gelas C. Dengan begini, gelas C akan berisi biru. Berikutnya, pindahkan isi gelas B ke gelas A. Dengan begini, gelas A akan berisi merah dan gelas B akan dalam kondisi kosong. Selanjutnya, pindahkan isi gelas C ke gelas B. Dengan begini, gelas B akan berisi biru. Setelah proses tersebut dilakukan, maka gelas A dan gelas B telah bertukar warna. Baik, berikutnya kita akan masuk ke latihan 2. Di sini tersedia 2 buah ember dengan kapasitas 5 liter dan 3 liter. Kasus yang ada adalah bagaimana memperoleh air 4 liter dari sebuah danau, di mana hanya menggunakan alat berupa 2 buah ember yang mempunyai kapasitas 3 liter dan 5 liter. Langkah pertama yang dapat kita lakukan adalah mengisi penuh ember 3 liter dan masukkan airnya ke dalam ember 5 liter. Langkah berikutnya, isi kembali ember 3 liter dan gunakan untuk mengisi ember 5 liter kembali. Maka, sekarang kita akan memiliki 1 liter air di ember 3 liter. Selanjutnya, kosongkan ember 5 liter dan masukkan air 1 liter ke dalamnya. Setelah dimasukkan, isi kembali ember 3 liter dan masukkan isinya ke dalam ember 5 liter yang telah berisi 1 liter air. Dengan begini, kita telah mendapatkan 4 liter air pada ember 5 liter. Cukup sekian pembahasan kita kali ini. Sekian dan terima kasih.